Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansori, mahasiswa STQ Amuntai dari Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 3C. Dalam video kali ini saya ingin membuat atau menjelaskan tentang isi-isi yang ada di dalam RPP, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen Muallim Muhammad Majidi, MPD, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran MI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam RPP-nya, guys. Cek. Nah, di sini yang pertama ada judul yang pastinya. Jadi di sini ditulis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian di dalam ini adalah identitasnya. Yang pertama satuan pendidikan yaitu SD. SD apa atau SMP atau SMA terserah, tetapi lebih didominankan kepada SD. Kemudian di sini ada namanya kelas atau semester. Kemudian di bawahnya lagi ada tema. Temanya ini, oh iya, sebelumnya RPP ini adalah untuk buku pembelajaran, buku tematik. Jadi di sini ada tulisannya tema. Nah, di dalam tema ada temanya tentang kewajiban dan hakku, merupakan tema yang keempat. Kemudian subtemanya adalah kewajiban dan hakku di rumah atau subtema 1. Pembelajaran ke-1. Alokasi, maksudnya alokasi waktu ialah 1 kali pertemuan atau 180 menit. Nah, setelah membahas tentang identitas tadi, kemudian kita terus ke bawah ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama kita masuk ke kompetensi dasar dulu. Di sini ada kompetensi dasar bahasa Indonesia. Di sini ada mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Nah, di sampingnya ada 3.10. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini adalah 3 ini merupakan KI yang ketiga, yaitu kognitif. Jadi di sini merupakan kognitif atau pengetahuan. Poinnya yang mana? Ya ini, yang mencermati ungkapan. Kemudian di bawahnya lagi ada 4.10. 4-nya ini merupakan kompetensi inti yang keempat, yaitu psikomotorik. Yaitu di sini tandanya memeragakan ungkapan atau kalimat. Nah, kemudian tadi di sini ada 10. Nah, maksud 10 ini apa? Ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, kemudian di sini ada SBDP. Di dalam SBDP sama ada KI 3 dan KI 4, yaitu mengetahui dan menampilkan. Kemudian ada lagi di bawahnya matematika. Sama juga ini, ada KI yang 3 dan KI 4. Menyatakan untuk KI 3 dan KI 4 adalah menilai. Setelah kita membahas tentang kompetensi dasar tadi, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini mencakup dengan yang namanya rumus ABCD. Apa itu A-nya? A adalah audiens. Audiens atau orang yang dikhususkan. Ya, seperti di sini audiensnya adalah siswa. Sudah saya tandai berwarna pink. Kemudian yang B adalah behavior. Behavior itu apa? Behavior itu sikap. Maksud sikap di sini ialah seperti ini, yang warna krim, yaitu ada menunjukkan, menuliskan, menentukan, membuat, mengidentifikasi dan memeragakan. Ini termasuk dengan yang namanya taksonomi Bloom. Kemudian masuk ke rumus yang C, yaitu kondisi. Yang mana kondisi? Yang ini, yang sudah berwarna biru.
setelah mengikuti pembelajaran ini, setelah menonton video ini, dan lain-lain. Itu merupakan kondisi. Kemudian yang terakhir ialah rumus D. Atau apa itu rumus D? Yaitu degree atau nilai. Nah, sebut sajalah nilai. Yang mana yang degree atau nilai atau penilaian, yaitu yang ditandai dengan nih warna hijau, dengan tepat, dengan benar, dengan tepat, dan dengan percaya diri. Saya bacakan satu contohnya saja di sini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menunjukkan ungkapan atau kalimat, saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Kemudian selanjutnya kita masuk setelah membahas dua tadi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yaitu adalah alat, bahan, dan sumber belajar. Alat yang digunakan adalah buku teks atau buku pelajaran. Kemudian bahan dan sumber belajar, yaitu ada juga gambar keluarga, foto keluarga. Kenapa jadi gambar keluarga atau foto keluarga? Karena pembahasannya tadi untuk subtema kewajiban dan hakku di rumah, otomatis ada gambar keluarga. Kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini terserah mau strategi yang seperti apa dan bagaimana. Yang langsung kita lanjut saja ke langkah-langkah pembelajaran kegiatan. Untuk langkah-langkah ada dibagi menjadi 3, yaitu awal pembelajaran, kemudian inti pembelajaran, dan akhir pembelajaran atau penutup. Nah, untuk yang pertama atau pembuka, itu ialah guru mengucapkan salam kepada siswa, kemudian siswa diajak berdoa untuk mengawali pelajaran. Kemudian siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, ini kondisional aja lah, tergantung bagaimana nanti saat di lapangan. Kemudian ada inti pembelajaran. Di dalam inti pelajaran ini yaitu dari strategi yang kita ambil. Nah, inti pembelajaran ialah seperti di sini ada siswa diminta untuk membaca teks, kemudian siswa diminta untuk menuliskan kalimat saran. Kemudian yang C, ada siswa menyelesaikan permasalahan matematika, dan yang D, siswa dan yang terakhir siswa menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kemudian di langkah-langkah penutup itu setelah selesai, guru melakukan refleksi atau pengulangan bersama siswa. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai dan ditutup oleh doa dipimpin oleh guru. Yang ketiga itu guru memberikan salam penutup. Siswa berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Kemudian setelah kita membahas tentang langkah-langkah, kita masuk ke pembahasan penilaian pembelajaran. Di penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap atau penilaian afektif, kemudian penilaian pengetahuan atau kognitif, dan ketiga penilaian keterampilan atau psikomotorik. Di penilaian afektif itu mengobservasi aktivitas siswa saat mengumpulkan data, menganalisis dan membuat simpulan. Peduli, berani, rasa ingin tahu, menghargai pendapat dan lain-lain. Kemudian penilaian sikap yang kedua adalah mengobservasi sikap siswa saat diskusi di kelas. Apakah dia peduli, berani, rasa ingin tahu, menghargai pendapat dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu terdiri dari tes tertulis atau latihan soal, kemudian membuat laporan tertulis. Selanjutnya ialah penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu yang pertama dari presentasi hasil analisis informasi, dan yang kedua menjawab komentar atau pertanyaan saat diskusi. Dan yang terakhir
Di sini di dalam RPP harus ada ini tempat pembuatan RPP di mana. Kemudian di sini nanti tanggal, bulan dan tahun. Nah, ya juga yang tidak boleh ketinggalan yaitu tanda tangan kepala sekolah dan juga tanda tangan guru kelas. Ya, sekian itulah tadi pembahasan sedikit atau penjabaran tentang isi-isi RPP. Jadi RPP ini digunakan hanya untuk satu kali pertemuan. Seperti yang di dalam tadi dijelaskan, RPP digunakan dalam satu tema, satu subtema, dan satu kali pertemuan. Mungkin sampai sini saja dulu video penjelasan tentang RPP. Saya Hafiz Ansori, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.